Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia, NIM 202020211110. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas materi IPSNI. Dosen pengampunya Bapak Joko Rohadi Wibowo MPDI. Materi yang akan saya jelaskan yang berjudul konsep pendidikan IPS. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang istilah IPS dan pendidikan IPS. Istilah IPS di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1970-an sebagai hasil kesepakatan komunitas akademik dan secara formal mulai digunakan dan diberlakukan dalam sistem pendidikan nasional yang diterapkan dalam kurikulum 1975. Dalam dokumen kurikulum tersebut, IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mata pelajaran IPS merupakan sebuah nama mata pelajaran integrasi dari mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi, serta mata pelajaran ilmu sosial lainnya. Nama IPS ini sejajar dengan nama mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang disingkat IPA sebagai integrasi dari mata pelajaran fisika, kimia, dan biologi. Pengertian IPS menurut para ahli. 1. Menurut Muljono Cokrodikaejo, IPS yaitu perwujudan dari suatu pendekatan interdisipliner dan ilmu sosial. IPS merupakan integritas dari berbagai cabang ilmu sosial, yakni sosiologi, antropologi, budaya, psikologi, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan ekologi. Manusia yang diformulasikan untuk tujuan instruksional dengan materi dan tujuan yang disederhanakan agar mudah dipelajari. Yang kedua, menurut Profesor Nu'man Sumantri, istilah IPS ini adalah penegasan dan akibat dari istilah IPS saja agar bisa dibedakan dengan pendidikan pada tingkat universitas. Tingkat pendidikan IPS, pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Dalam masyarakat sendiri, tak lepas dari hubungan sosial, bahkan dalam suatu pendidikan telah dibekali ilmu sosial untuk masa depannya dalam bermasyarakat. Ilmu sosial yang tak lain adalah ilmu kemasyarakatan, selalu bersifat teknis yaitu menyediakan pengetahuan yang bersifat instrumental murni. Dalam arti lain, pengetahuan itu harus dapat dipakai untuk keperluan apa saja, sehingga ia tidak bersifat etis atau tidak terkait pada dimensi politis. Objek penelaah ilmu-ilmu sosial relatif kompleks. Sebagai objek observasi, perilaku masyarakat dan individu tidak dapat begitu saja diprediksi. Maka dari itu, banyak para ahli mengatakan bahwa ilmu sosial tidak dapat menjadi ilmu yang sepenuhnya seperti ilmu alam yang selalu bertambah pesat, karena ilmu-ilmu sosial mempelajari tentang tingkah laku manusia yang sulit untuk diseragamkan. Pada tahun 1921, berdirilah National Council for the Social Studies atau NCSS, sebuah organisasi profesional yang secara khusus membina dan mengembangkan social studies pada tingkat pendidikan dasar dan menengah serta kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial dan disiplin ilmu pendidikan. Pengertian pendidikan IPS dalam konteks Indonesia. Pengertian pendidikan IPS di Indonesia sebagaimana yang terjadi di sejumlah negara pada umumnya masih dipersepsikan secara beragam. Namun, definisi yang sudah lama dirumuskan sebagai hasil adopsi dan adaptasi dari gagasan Global Reformers adalah definisi dari Profesor Nu'man Sumantri yang dikemukakan dalam Forum Komunikasi Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia atau HISPISI. Sumantri mendefinisikan pendidikan IPS dalam dua jenis, yakni pendidikan IPS untuk persekolahan dan pendidikan IPS untuk perguruan tinggi sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan IPS sebagai mata pelajaran. Pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah atau pedagogis atau psikologis untuk tujuan pendidikan. Pengertian pendidikan IPS sebagai kajian akademik. Pendidikan IPS adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Zikir, fikir, dan amal saleh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.